어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Santi Tritana dengan NIM 202101011 Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 7 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang filsafat pendidikan dalam aliran humanistik. Filsafat humanistik dalam pendidikan menekankan pentingnya pengembangan individu sebagai objek aktif dalam proses belajar, dengan menekankan pada pengalaman pribadi dan potensi unik yang dimiliki setiap peserta didik. Pendekatan ini menganggap bahwa pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga proses memanusiakan individu sehingga individu dapat mengembangkan diri dan mencapai potensi maksimal yang ada dalam diri mereka. Dalam konteks ini, peserta didik dipandang sebagai agen yang memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana cara mereka belajar. Hal ini mendorong motivasi dari dalam diri dan keterlibatan aktif dalam proses pendidikan, di mana siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam menciptakan pengetahuan. Filsafat humanistik juga mengakui pentingnya nilai-nilai kemanusiaan di mana pendidikan diarahkan untuk membentuk individu yang tidak hanya pintar secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik, seperti empati, tanggung jawab, dan kejujuran. Dengan pendekatan ini, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan sosial dan moral siswa, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif. Filsafat ini menekankan bahwa setiap individu memiliki keunikan dan potensi yang perlu dihargai dan dikembangkan melalui pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Aliran ini muncul sebagai tanggapan terhadap teori psikodinamika yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Aliran psikodinamika yang dikembangkan oleh Sigmund Freud muncul sebagai reaksi terhadap pemahaman yang lebih rumit mengenai perilaku manusia. Freud menekankan bahwa perilaku ini dipengaruhi oleh kekuatan psikologis dan naluri yang seringkali tidak disadari. Ia berusaha menjelaskan bagaimana kepribadian terbentuk dan berkembang dengan menyatakan bahwa banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan proses yang berlangsung di dalam ketidakkesadaran. Freud menggunakan analogi gunung es untuk menggambarkan kepribadian manusia. Dalam analoginya, bagian yang terlihat di atas permukaan air mewakili kesadaran, sementara bagian lebih besar di bawah permukaan adalah ketidaksadaran. Aliran humanistik menolak pandangan deterministik dari psikodinamika dan behaviorisme. Sebagai gantinya, filsafat ini mengedepankan pemberdayaan individu di mana setiap siswa dianggap memiliki potensi yang unik yang perlu dikembangkan. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif dalam menentukan tujuan belajar dan memilih metode yang sesuai dengan minat mereka. Prinsip-prinsip pendidikan humanistik seperti pengembangan pribadi yang komprehensif dan keterlibatan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga untuk membentuk karakter yang baik dan kemampuan sosial. Keterlibatan dalam kegiatan kelompok dan proyek bersama menjadi penting untuk memperkaya pengalaman belajar. Peran guru dalam aliran ini, guru tidak hanya sebagai pengajar,
tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam proses pembelajaran mereka. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, guru dapat membantu siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Dengan ini disampaikan bahwa pendidikan humanistik melihat pendidikan sebagai proses seumur hidup. Ini berarti bahwa pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas, tetapi berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, aliran humanistik berusaha menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kualitas moral yang tinggi. Itu tadi sedikit penyampaian tentang filsafat pendidikan dalam aliran humanistik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Muncul sebagai tanggapan terhadap nilai terhadap teori psikode. Iki apa tau psikodi, psiko angel psikodinamika.